Oke, selamat pagi Pak dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Franciscus Asisi Nirana Wisanggeni dengan PM 230612482. Kali ini saya itu akan mempresentasikan video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya mengambil video definisi dari PLC di YouTube. Nah, oke, selanjutnya. Jadi PLC itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi itu PLC itu adalah sebuah komputer industri digital yang digunakan untuk mengontrol proses atau mesin secara otomatis. Nah, di sini PLC ini singkatan dari Programmable Logic Controller. Nah, jadi di sini mesin ini akan kita bisa atur mungkin dengan codingan atau dengan rangkaian tertentu sehingga kita mau rangkaian ini bekerja sesuai yang kita mau dan sesuai juga apa yang kita perintahkan. Nah, selanjutnya sini aplikasi pada PLC pada industri itu ada. Jadi saya memilih industri makanan, yaitu PLC digunakan untuk mengatur suhu pada ruang penyimpanan atau gudang makanan. Contohnya seperti kayak ini penyimpanan daging yang membutuhkan suhu yang tepat agar makanan tidak cepat basi. SEM ini menggunakan sensor suhu, sensor suhunya di sini menggunakan termokapel. Setelah sensor membaca suhu ruang, maka data kemudian akan dikirim ke PLC. Jika suhu melebihi batas, nilai yang sudah ditentukan, maka pendingin atau chiller itu akan dimatikan. Nah, di sini untuk cara kerja PLC dalam aplikasi sistem industri di dalam industri makanan ini, yaitu pertama tuh sensor suhu termokapel dipasang di dalam ruangan atau chiller. Nah, sensor ini mengirimkan data suhu ke modul input PLC. Kemudian, di dalam PLC terdapat program logika kontrol suhu. PLC akan membandingkan suhu aktual dengan suhu target yang sudah ditentukan. Misalnya suhu targetnya itu ada 4 derajat Celcius. Nah, jadi jika suhu lebih tinggi dari set point, atau tadi contohnya seperti contohnya itu lebih dari 4 derajat Celcius, maka PLC akan mengaktifkan kompresor dan kipas chiller. Jadi pendinginnya itu akan menyala. Karena dia lebih tinggi. Misalkan suhunya itu kita 4 derajat. Nah, tapi dalam ruangan itu sudah melebihi dari set targetnya. Misalkan udah 20 derajat. Maka pendingin ini akan menyalakan PLC ini akan menyalakan chiller untuk mendinginkan atau membalikan suhu ke set point. Nah, namun jika suhu sudah mencapai di bawah set point, maka PLC akan mematikan chiller untuk efisiensi energi. Jadi akan adanya penghematan efisiensi dari penggunaan PLC ini. Nah, di sini untuk komponennya pertama itu ada PLC itu sendiri yang bisa ada tergantung digunakan tuh ada berapa input dan berapa output. Kemudian di sini ada sensor suhu termokapel. Kemudian di sini ada chillernya atau pendinginnya. Di sini ada juga relaynya atau rangkaian yang menghubungkan PLC dengan chiller dan juga sensor dan lain-lain. Nah, di sini power supply untuk energi dari chillernya sehingga bisa menyala. Kemudian juga di sini ada tambahan HMI. Jadi kita bisa melihat apakah rangkaian ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga kita bisa mensimulasikan. Intinya kita dapat memvisualisasikan rangkaian yang sudah kita buat. Nah, yang perlu dikembangkan dari video ini, pertama itu ada integrasi sistem kontrol industri seperti PLC ke dalam jaringan IoT, yang memungkinkan setiap perangkat terhubung dan berkomunikasi secara real-time melalui internet. Nah, manfaatnya apa aja sih ke IoT ini? Dengan adanya IoT integrasi ke IoT ini, adanya itu pemantauan jarak jauh terhadap mesin dan proses industri. Kemudian data bisa dikumpulkan dan dianalisis secara terus-menerus. Yang ketiga itu adalah memungkinkan kontrol dan intervensi dari mana saja. Contohnya nih, ke integrasi ke IoT ini, sensor suhu di mesin produksi mengirim data ke cloud atau sistem IoT
dan alarm otomatis akan dikirimkan ke teknisi melalui aplikasi jika suhu melewati ambang batas. Kemudian yang kedua itu ada penerapan sistem dalam skala besar. Nah, sistem yang sebelum saya contohkan tadi itu masih sistem yang tergolong kecil, sehingga untuk penerapan sistem yang dalam skala besar perlu dikembangkan agar mampu menangani proses yang lebih kompleks dalam skala besar. Contohnya itu dalam seperti pabrik multinasional atau jaringan distribusi logistik, sistem utilitas kota, air, listrik, dan lain-lain. Tantangannya itu menjaga kestabilan sistem saat jumlah perangkat itu bertambah. Kemudian perlu adanya koordinasi antara banyaknya sistem-sistem yang ada di dalam industri itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan sistem berbasis AI atau ML. Teknologi AI ML memungkinkan sistem otomasi untuk belajar dari data dan membuat keputusan cerdas. Penerapannya itu prediksi kerusakan mesin, lalu ada optimalisasi proses produksi berdasarkan data di story. Jadi dapat mendeteksi anomali atau ketidaksesuaian pada saat rangkaian berjalan. Untungannya itu efisiensi meningkat, waktu berhenti berkurang, dan juga kualitas produk lebih stabil. Lalu yang terakhir itu ada pemantauan diagnostik real time. Sistem harus mampu mendiagnosis kesalahan dan kondisi mesin secara langsung dan memberikan informasi secara instan. Jadi misalkan seperti contoh tadi, misalkan PLC akan menyalakan chiller ketika suhu di atas dari set point. Namun ketika suhu sudah di set point, chiller ini tidak menyala. Nah, itu perlunya itu pemantauan diagnosis real time, sehingga kita dapat mengetahui gangguan sebelum terjadi masalah yang lebih besar. Terus juga dapat mengurangi waktu troubleshooting dan meningkatkan keamanan dan kendala sistem. Selanjutnya di sini ada level otomasi. Yang pertama itu ada level 1, kontrol langsung. Nah, ini merupakan level paling dasar di otomasi, di mana perangkat kontrol seperti PLC atau relay langsung berinteraksi dengan peralatan di lapangan, misalnya motor, sensor, aktuator. Karakteristik di sini, operasi otomatis dilakukan tanpa campur tangan manusia secara terus-menerus. Kemudian respon terhadap sinyal input langsung dilakukan oleh sistem. Kemudian yang ketiga itu ada kecepatan tinggi dan presisi. Nah, contohnya di sini PLC menghidupkan chiller jika tombol start ditekan dan kondisi suhu masih aman. Kemudian sistem pengisian botol otomatis berdasarkan sensor berat. Ini contoh-contohnya. Kemudian level 2, supervisory HMI atau SCADA. Nah, level ini melibatkan Human Machine Interface HMI atau SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, yang memungkinkan operator memantau dan mengontrol proses secara visual. Nah, karakteristik dari level otomasi level 2 ini, kita memberikan informasi grafik dan data secara real time. Jadi kita nggak perlu secara langsung ke tempat gudang penyimpanan makanannya untuk melihat suhu, apakah suhunya masih normal atau tidak. Jadi kita bisa melihat dari jarak jauh menggunakan HMI atau SCADA ini. Nah, juga ada memungkinkan operator mengubah parameter proses seperti suhu target dan kecepatan suhu target dan juga pendingin chillernya. Jadi kita bisa ubah-ubah dari jarak jauh tanpa harus ke mengoprek-oprek langsung dari rangkaian langsungnya. Jadi kita kan namanya PLC itu kita mengontrol programnya sesuai yang kita mau. Jadi kita nggak harus secara langsung mengubah arus-arus yang ada di rangkaian. Kemudian level 3 di sini ada pengambilan keputusan. Ini adalah level otomasi yang lebih tinggi, di mana sistem mampu mengambil keputusan berbasis data untuk mengoptimalkan proses produksi. Nah, karakteristik dari otomasi level 3 ini, pertama itu ada menggunakan analisis data, logika kompleks, atau bahkan AI. Nah, terus yang kedua itu dapat menyesuaikan operasi berdasarkan efisiensi, energi, dan permintaan produksi. Kemudian yang ketiga itu mengurangi keterlibatan manusia dalam keputusan operasional. Contoh, sistem memutuskan untuk menjadwalkan perawatan mesin berdasarkan prediksi kausan. Kemudian penyesuaian otomatis atau produksi untuk menghemat energi saat beban listrik tinggi.
Ketiga level ini sering digunakan bersama dalam suatu sistem industri untuk membentuk suatu kontrol yang kuat dan efisien. Mau didirikan dalam bentuk dokumen atau rangkaian yang sesuai. Kemudian sini berikutnya ada tahapan migrasi. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Nah, jadi analisis kebutuhan itu merupakan langkah awal dalam proses migrasi terhadap analisis terhadap sistem yang ada di kebutuhan baru yang harus dipenuhi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi kelemahan sistem lama atau manual atau analog. Kemudian menentukan tujuan migrasi, efisiensi, kecepatan, kontrol lebih baik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu adalah memastikan semua kebutuhan operasional terdokumentasi. Contoh kegiatannya itu kayak observasi proses produksi, terus mencatat input atau output yang dibutuhkan. Kemudian desain sistemnya itu pertama setelah kebutuhan diketahui, tahap berikutnya adalah perancang sistem baru yang sesuai. Dan dilakukan menentukan arsitektur sistem seperti PLC, sensor, HMI, dan SCADA. Kemudian memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Contoh seperti tadi, kita kan aplikasi pada industri makanan. Jadi dalam penyimpanannya itu kita harus memilih perangkat yang sesuai. Mungkin PLC-nya yang mungkin terdapat banyak inputnya, terus chiller juga yang untuk berbasis industri. Jadi harus sesuai dengan tujuan yang sudah kita buat tadi. Kemudian membuat diagram alur proses dan logika kontrol. Nah, di sini kita buat logikanya bagaimana, logika perangkaian itu berjalan bagaimana, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya tadi chiller itu untuk memantau suhu, jadi kita buat logika kontrolnya untuk ketika suhunya di atas set target, maka akan menyalakan. Lalu jika di bawah set target, maka si pendinginannya akan mati. Jadi terjadi otomatis perubahan suhu itu dilakukan secara otomatis. Terus yang terakhir adalah merancang antara mockup pengguna HMI atau SCADA. Kemudian di sini yang terakhir itu ada pengembangan program. Setelah sistem dirancang, barulah masuk ke tahap pemrograman dan implementasi program kontrol ke dalam perangkat. Misalnya PLC. Nah, apa sih yang dikerjakan? Yang pertama itu adalah menulis program logika dalam bahasa ladder, diagram, function block, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada menguji simulasi program untuk memastikan semua berjalan sesuai skenario. Dari sini tahap yang kedua ini sangat penting karena sebelum kita mengimplementasikan rangkaian tersebut secara langsung, maka kita harus adanya menguji simulasi program. Nah, simulasi ini kita menggunakan HMI atau SCADA tadi. Jadi kita bisa tahu program kita ini sudah benar atau belum, sehingga rangkaian dapat berjalan secara efisien. Nah, kemudian terakhir, jika sudah disimulasikan menggunakan HMI atau SCADA, menghubungkan lalu akan dihubungkan PLC dengan perangkat input output fisik. Fisik itu seperti tadi chiller, terus ada relay, ada power supply, dan lain-lain. Nah, hasilnya apa sih? Nah, sistem kontrol yang sudah siap diuji coba akan dicoba secara langsung. Nah, jika sudah dilakukan uji coba, proses selanjutnya itu ada, pertama tuh kita uji coba sistem dulu. Setelah dirangkai apakah memang berjalan dengan baik. Jika belum berjalan dengan baik, maka akan dilakukan pengecekan ulang. Kemudian di sini juga ada pelatihan pengguna, gimana cara menggunakannya, lalu ada pembayaran dan evaluasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.